Samsudin, Magister Kesehatan selaku Kepala Pemerintahan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Nia Sutik Sarjana Ekonomi selaku Kepala Organisasi atau yang mewakili. Yang kami hormati pula kepada Bapak Tony dan Ibu Gunung selaku Ketua RW 5 beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Ibu Mutia Handayani, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas Filosofi sebagai pembimbing akademi profesional studi angkatan 40. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak dan Ibu Wakil RW 5 yang telah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Agil, biasa dipanggil Naufal, dan pada sore hari ini akan membawa acara musyawarah warga ini. Perkenalkan juga saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan, yang keempat diskusi rencana tindak lanjut, dan yang kelima doa dan penutup. Karena waktu semakin sore, mari kita mulai kegiatan pada sore hari ini. Bismillah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsudin, Magister Kesehatan, yang kebetulan berhalangan hadir pada sore hari ini, dan akan diwakili oleh Anda Serestu Ananda Sarjana Keperawatan. Kepada Anda Serestu Ananda Sarjana Keperawatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idrisa atau yang mewakili Ibu Megah Indian selaku Presiden dari Komunitas dan Warga dari Komunitas Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu RT pengampu RT Setempat RW 5. Yang saya hormati Bapak Ibu kader SKK Tuan Tugas Hari khususnya RW 5, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu warga RW 5, juga para mahasiswa untuk peralatan Universitas Diponegoro. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Restu Anda, salam kenal, saya dari Universitas Pangandaran. Kebetulan saya ditunjuk dari program studi keperawatan Undip untuk jadi pendamping dari Mas dan Mbak untuk melaksanakan praktik keperawatan komunitas dan keluarga di RW 05 Kelurahan Dasar. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu atas kerawahannya pada sore hari ini, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada acara MMD 3 dari mahasiswa keperawatan Undip, ada keperawatan dari Undip. Yang kedua, saya diamanati dari Pak Dr. Samsudin untuk menggantikan beliau karena beliau kebetulan ada keperluan praktek, beliau praktek di klinik sendiri. Selanjutnya dari tempatnya bicara tentang
praktek komunitas dan keluarga tentunya tidak lepas dari fokusnya fokus kajiannya di masyarakat sendiri. Kegiatan di fokusnya adalah masyarakat, baik itu sepihak individu, keluarga maupun masyarakat. Tidak hanya mahasiswa menggugurkan kewajibannya atau melaksanakan perkuliahannya, tapi juga kegiatan komunitas dan keluarga. Nantinya mahasiswa yang nanti bekerja di universitas, jadi mereka nanti ada gambaran ya seperti ini nanti di komunitas, kegiatannya seperti apa, seperti ini musyawarah warga nanti ya, kalau pas di universitas ya, kegiatan seperti ini, ikut kegiatan di masyarakat, ikut kegiatan ini apa ya, KJM gitu, KJM, posyandu, menjadi pembina wilayah, posyandu lansia, posyandu balita, nanti juga KJM, posyandu, terus apa lagi, MFD, terus posrem, pos remaja, terus mungkin pertemuan di tingkat RW atau kamu dari bendera, ada FKK juga dari Puskesmas juga biasanya menghadiri, terus apalagi banyak, oh iya banyak juga kebetulan baru di Puskesmas 3 tahun, jadi belum bisa mengikuti. Kebetulan saya jadi pembina wilayah di Bersari itu ya. Yang sebelah saya jadi pembina wilayah di Bersari itu. Di Lugas saya belum begitu terpakar Bapak Ibu. Ya. Terima kasih saya ucapkan kagum Bapak Ibu yang rawuh di sore hari ini, dan tentunya sudah menerima para dan mahasiswa ini yang pada hari ini yang selama 6 minggu sudah praktek atau melaksanakan praktek Bapak Ibu sudah berpartisipasi di kemudian tentunya kegiatan mahasiswa ini harapannya bisa bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Mbak ini lakukan di sini kegiatannya nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Panjenengan Widoyo, khususnya dalam bidang data. Gitu. Mungkin itu saja sih. Saya kalau mau banyak-banyak takutnya tambah salah. Begitu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi matur sangat akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Sarjana Keperawatan yang telah memberikan sambutan perwakilan dari Puskesmas Manggarai. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Pembimbing kami, yaitu kepada Ibu Megah, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas Dokter Filosofi. Kepada Ibu Megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian yang saya hormati di sini. Bunga terwakili, kemudian Ketua RW 5, Kelurahan Jasari, kemudian Bapak Itu yang sudah kesal pada pertemuan kali ini, dan Bapak
Jadi pada intinya hari ini adik-adik akan menyajikan hasil praktiknya kemarin yang katanya warga ini sudah aktif gitu ya. Bersama-sama mengatasi masalah nomor hipertensi ya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa di sini memang perlu partisipasi kerjasama dari warga karena nggak mungkin mahasiswa bekerja sendiri. Ya, jadi akan sampaikan hasilnya bagaimana, apakah menggembirakan atau tidak. Kemudian nanti ada semacam diskusi ya, bagaimana tindak lanjutnya setelah mahasiswa tidak ada di sini. Jadi kami berharap bahwa kegiatan ini bisa diteruskan oleh warga di sini dan kejadian darah tinggi, terutama juga stroke ya, bisa dikurangi di warga di sini. Atas nama Ina Akademik kami secara minta permohonan maaf apabila adik-adik di sini ada hal-hal yang kurang berkenan ya menyakiti Bapak sekalian, mohon dilupakan itu maaf yang sebesar-besarnya dan kembali sama dengan Bapak tadi berharap bahwa praktek ini bisa menjadi memberikan manfaat buat keluarga di sini. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan hati Bapak sekalian. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyar selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sambutan. Baik, sebelum memulai acara inti pada sore hari ini, kita ajarkan dulu bagaimana dulu. Bapak, ya masih ingat jargonnya? Ya, jargonnya, yuk. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? RW 5 sehat, RW 5 hebat, RW 5 mantap. Bagaimana Ibu? Bisa diulangi ya Bu? Oh, ya. Yuk kita mulai. Siapa kita? RW 5. Siapa kita? RW 5. Siapa kita? RW 5. RW 5 sehat, RW 5 hebat, RW 5 mantap. Baik, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan yang akan dimoderatori oleh rekan saya. Kepada rekan saya Putri Oreo dan Minesi Satria Keperluan Ibu silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Novel Muhammad Agil. Selamat sore Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah terserah pada pertemuan sore hari ini, kemudian juga kegiatan-kegiatan sebelumnya atas partisipasinya. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya Putri Oreo dan Minesi mohon izin untuk memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Jadi agenda untuk hari ini adalah untuk memaparkan hasil kegiatan yang telah kita lakukan selama kurang lebih 5 minggu di RW 5 Kelurahan Tegasari. Nah, sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan susunan kegiatan, jadi bukan susunan kegiatan. Ini lebih ke susunan nanti pada saat diskusi ini ya. Jadi nanti ada pemaparan materi terlebih dahulu selama 25 menit, kemudian ada diskusi rencana tindak lanjut, kemudian ada pembacaan hasil diskusi. Nah, mohon izin untuk menyampaikan pada sore hari ini. Jadi saat nanti penyaji memaparkan materi, dimohon untuk mendengarkan dengan seksama dulu hingga selesai. Kemudian yang kedua, saat sesi diskusi, jadi nanti sesi yang kedua adalah sesi diskusi, Bapak Ibu nanti bisa mengkonfirmasi atau bertanya terkait pemaparan yang mungkin belum jelas. Kemudian selanjutnya jika ingin memaparkan pendapat atau menanyakan suatu hal, mohon untuk mengangkat tangan supaya terlihat oleh moderator. Kira-kira seperti itu, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Mungkin bisa langsung aja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Di sini akan hasil evaluasinya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja atas nama Ica Khairunisa, Sarjana Keperawatan, dipersilakan.
budaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Baik, sebelumnya saya Ica Harisa di sini akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa minggu terakhir lalu, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 ini. Nah, ini mungkin ada beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan, mulai dari senam, kemudian edukasi dan lain-lainnya. Oke, yang pertama, di sini kita sudah melakukan beberapa kegiatan, mulai dari ada edukasi kesehatan yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga ibu-ibu kader kesehatan yang ada di RW 5, dan juga ada senam hipertensi. Yang pertama, di sini ada pengaruh edukasi terhadap pengetahuan penggunaan tensimeter pada kader kesehatan. Jadi, waktu itu kami sudah melakukan pemberian edukasi kepada ibu-ibu kader sekalian untuk bagaimana menggunakan tensimeter digital, utamanya menggunakan tensimeter digital. Nah, target yang kami targetkan di sini pengetahuan kader bisa meningkat menjadi 80%, dan hasilnya alhamdulillah tingkat pengetahuan kader meningkat dari 36% menjadi 91% pada kategori pengetahuan tinggi. Jadi ibu-ibu kader kemarin mulai dari pertama kan kita kasih soal ya Bu ya, ada pre-test, setelah diedukasi kita berikan soal lagi pada post-test. Ternyata hasil post-testnya menunjukkan pengetahuan kader ini meningkat dari 36% menjadi 91%. Dan kesimpulannya, edukasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan kader kesehatan. Jadi ibu-ibu kader sekalian ini udah paham nih bagaimana standar operasional prosedur untuk menggunakan tensimeter digital yang sudah dijelaskan kemarin. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pengaruh edukasi terhadap keterampilan penggunaan tensimeter digital pada kader kesehatan. Selain edukasi, kita juga meminta ibu-ibu kader untuk melakukan bagaimana sih caranya menggunakan tensimeter digital. Targetnya keterampilan kader ini bisa meningkat menjadi 80%. Jadi ibu-ibu kader bisa melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital ini meningkat menjadi 80%. Dan hasilnya ternyata alhamdulillahnya semua kader sudah bisa menggunakan tensimeter dengan baik. Hal ini dilihat dari apa? Dilihat menggunakan observasi kami. Setelah dilakukan edukasi, kemudian diminta ibu-ibu untuk mencoba bagaimana menggunakan tensimeter, dan ternyata ibu-ibu kader ini sudah dapat menggunakan tensimeter digital sesuai dengan standar operasional prosedur dengan baik, dan hasilnya 100%. Kesimpulannya, edukasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan keterampilan kader kesehatan. Nah, selanjutnya juga ada pengaruh edukasi terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya minum obat. Kali ini kita edukasikan ke seluruh warga yang memang sudah kita kaji kemarin. Nah, hasilnya kita menargetkan pengetahuan warga bisa meningkat sebanyak 80%. Dan dari hasil pengkajian, kemudian mulai dari pre-test dan juga post-test, menunjukkan jumlah keluarga yang mempunyai pengetahuan sedang sampai dengan tinggi, jika dijumlahkan itu berjumlah 93,94%. Dengan pengetahuan sedang ini berjumlah 54,55%, dan juga untuk tinggi 39,39%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham nih bagaimana sebenarnya minum obat ini penting untuk penderita tekanan darah tinggi, dan hasilnya menunjukkan sekian. Kesimpulannya, edukasi ini berpengaruh terhadap pengetahuan dan juga pemahaman mengenai pentingnya minum obat. Jadi
Bapak Ibu sudah pahami bagaimana sih minum obat ini penting dan juga berpengaruh terhadap penderita hipertensi atau penderita tekanan darah tinggi. Kemudian ada pengaruh edukasi terhadap dukungan keluarga warga dengan resiko hipertensi dan penderita hipertensi. Dukungan keluarga juga mempengaruhi penderita yang dia resiko hipertensi atau beresiko memiliki tekanan darah tinggi dan juga penderita yang memang dia sudah memiliki tekanan darah tinggi. Untuk targetnya sendiri, dukungan keluarga harapannya bisa meningkat menjadi 80%. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya ini menunjukkan jumlah keluarga yang menerima dukungan ini mengalami peningkatan mulai dari yang tadinya 69,69% menjadi 96,97%, yaitu ini hasil penjumlahan dari pengetahuan yang baik dan juga yang cukup. Untuk yang cukupnya 66,67% dan untuk yang baiknya 30,30%. Kesimpulannya bagaimana? Edukasi kemarin berpengaruh terhadap peningkatan dukungan dari keluarga pada penderita hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini udah mulai paham nih, kalau misalnya di keluarganya ada yang menderita hipertensi atau menderita tekanan darah tinggi, udah saling dukung bagaimana kira-kira baiknya penderita hipertensi ini bisa kita lakukan atau bisa kita dukung supaya nanti hipertensinya bisa terkontrol seperti itu. Next. Selanjutnya di sini juga ada pengaruh edukasi terhadap pengetahuan diet hipertensi. Untuk targetnya sendiri, pengetahuan warga bisa meningkat menjadi 80% mengenai diet hipertensi. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian bisa tahu nih kalau tekanan darah tinggi itu harus makan apa aja, minum apa aja, yang nggak boleh apa aja, dan yang boleh apa aja gitu ya. Hasilnya, jumlah warga yang mempunyai pemahaman sedang sampai dengan tinggi jika dijumlahkan sebanyak 93,94%. Dengan kategori tinggi yaitu 39,39% dan kategori sedang ada pada angka 54,55%. Kesimpulannya, edukasi ini berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan mengenai diet hipertensi. Next. Nah, selanjutnya lagi nih Bapak Ibu, ada edukasi terhadap pengetahuan gaya hidup sehat, yaitu yang kita berikan highlight, yang kita berikan garis bawah, yaitu ada olahraga dan juga pola tidur. Untuk olahraga dan pola tidur, kami menargetkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian bisa meningkat menjadi 80% dan hasilnya ternyata jumlah warga dengan tingkat pengetahuan gaya hidup ini meningkat, utamanya pada olahraga dan juga pola tidur. Yang awalnya katanya biasa kebangun tengah malam jadi tahu bagaimana caranya untuk tidak terbangun tengah malam, kemudian yang biasanya nggak olahraga jadi pagi-pagi jalan kecil-kecil kayak gitu. Kesimpulannya, edukasi ini berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan mengenai gaya hidup sehat, utamanya olahraga dan juga pola tidur. Next. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah. Kita kan kemarin sudah melakukan beberapa kali senam ya. Nah, alhamdulillahnya setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, penderita hipertensi ini jumlah warga yang mengalami penurunan tekanan darah meningkat sebanyak 42%. Jadi yang awalnya 72% yang mempunyai tekanan darah tinggi turun nih jadi 42%. Jadi penderita tekanan darah tinggi yang tekanan darahnya tinggi jadi turun jumlahnya menjadi 42%. Kesimpulannya, senam hipertensi ini berpengaruh dalam penurunan tekanan darah. Apalagi jika dilakukan seperti yang kemarin disampaikan 1 minggu 2 kali. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengaruh senam hipertensi terhadap indeks massa tubuh atau IMT. Kalau kita nyebutnya mungkin biasanya ada yang gemuk, sedang, obesitas kayak gitu. Nah,
targetnya IMT warga bisa menurun sebanyak 5%. Kenapa kami hanya menargetkan 5%? Karena berdasarkan penelitian IMT itu memang bisa turun ketika warga memang bisa melakukan olahraga secara teratur, aerobik secara teratur, 1 minggu itu kurang lebih 2 kali dan berturut-turut dilakukan selama 6 minggu. Dan selama 6 minggu itu IMT bisa turun per 1,1 nilainya seperti itu. Jadi nilainya memang cukup turun itu sedikit-sedikit begitu ya Bu. Ibarat kata diet juga kan perlu lama waktunya. Nah IMT juga seperti itu. Hasilnya sebanyak 2% warga mengalami penurunan IMT. Jadi ini tidak memenuhi target. Kesimpulannya, senam hipertensi belum berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan IMT. Kenapa? Karena kita baru melaksanakan kurang lebih 4 kali, 3-4 kali, belum dalam 6 minggu seperti itu. Jadi kita masih belum bisa melihat perkembangan senam hipertensi ini bisa menurunkan IMT atau tidak. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu melakukan senam hipertensi ini secara berturut-turut 1 minggu 2 kali selama 6 minggu, nanti kita bisa lihat bagaimana penurunan IMT-nya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kemarin berdasarkan masalah kesehatan yang sudah kita tentukan pada musyawarah yang lalu, mulai dari program kesehatan untuk mengatasi hipertensi di masyarakat belum optimal dan keterbatasan kualitas sumber daya kader. Nah, di sini untuk kegiatan yang sudah dilakukannya ada pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan indeks massa tubuh dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian melakukan pelatihan kader kesehatan mengenai penggunaan tensimeter digital dan juga melakukan edukasi dan juga pemberian contoh untuk senam hipertensi. Dan untuk masalah kesehatan kedua mengenai kurangnya informasi seputar cara mencegah dan mengatasi hipertensi. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, ini ada melakukan edukasi tentang pentingnya dukungan keluarga untuk penderita hipertensi. Dan juga melakukan edukasi tentang diet hipertensi, edukasi tentang gaya hidup sehat, yaitu olahraga dan pola tidur, serta edukasi tentang kepatuhan minum obat dan juga hipertensi asimptomatis atau hipertensi yang tidak menimbulkan gejala seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih kita mau mencoba membahas bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk rencana tindak lanjut apa sih kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan setelah ini, seperti itu. Karena memang kan kebetulan kami di sini mahasiswa hanya berjalan 6 minggu seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk nantinya yang meneruskan kan Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu kader kesehatan yang ada di RW 5 Mogasari. Mungkin bisa dipandu oleh moderator. Ya, terima kasih pemaparannya Mbak Ica. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Ya, mungkin di sini sebelum masuk ke diskusi untuk rencana tindak lanjut, adakah hal-hal yang ingin dipertanyakan dulu mengenai pemaparan yang tadi? Saya buka sesi tanya jawab. Mungkin adakah yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan terlebih dahulu supaya lebih jelas lagi informasinya mungkin? Atau sudah cukup jelas? Sangat jelas gitu. Ya karena rekan saya tadi menyampaikan juga sudah sangat cukup baik ya. Baik, selanjutnya langsung saya masuk ke diskusi rencana tindak lanjut. Nah di sini ada rencana tindak lanjut ya, betul sekali apa yang tadi dipaparkan oleh teman saya bahwa di sini kami hanya 6 minggu, hanya berjangka 6 minggu. Untuk kedepannya program-program yang sudah kami laksanakan akan diteruskan oleh warga RW 5 Mogasari sendiri seperti itu. Nah ini ada masalah kesehatan berupa program kesehatan untuk mengatasi hipertensi di masyarakat belum optimal dan keterbatasan kualitas sumber daya kader. Mungkin ada yang ingin mengusulkan untuk rencana tindak lanjut apa yang harus kami dan dari warga lakukan. Ya, mohon Bu Wiji. Ya, dipersilakan. Terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Saya selaku kader
Dan minta tolong nanti rencana kita setelah senam jasad minggu kita adakan, kita menjalankan kompetensi yang kemarin itu. Dan nggak setiap hari setiap ada kegiatan kita akan mengawali dengan senam hipertensi seperti kemarin. Tapi sangat membantu sekali buat semua yang kena hipertensi. Termasuk saya sendiri mengalami ya. Baik, Itu sangat bagus sekali. baik. Cukup Ibu? Ya, cukup aja. Terima kasih Bu Wiji. Baik, untuk rencana tindak lanjut yang diusulkan oleh Ibu Wiji selaku Kadis Kesehatan adalah melakukan senam hipertensi setiap kali ada kegiatan warga. Betul Ibu ya? Ya. Jadi bisa setelah senam aerobik yang setiap minggu, habis itu senam hipertensi. Karena memang kan gerakannya ringan, jadi untuk lansia-lansia pun yang ada keterbatasan untuk tidak bisa mengikuti aerobik yang sangat lincah itu bisa melakukan senam hipertensi karena memang melancarkan peredaran darah seperti itu ya. Baik, kami tampung dulu untuk rencana tindak lanjut yang pertama yang diusulkan. Mungkin ada lagi yang ingin mengusulkan? Iya, Bu Yani, monggo Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Mbak, saya ada rencana jalan itu untuk meningkatkan pelatihan masyarakat kesehatan untuk khususnya lansia. Kalau bisa setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dari Mas bisa memakai kader untuk yang selesaikan lansia. Biar semakin meningkat kader. Baik, betul gini Bu. Jadi memperbanyak jam terbang Ibu ya. Jadi memohon kepada pihak puskesmas untuk melakukan kegiatan ya, jadi untuk melakukan kegiatan pelatihan kader. Jadi supaya kalau misalkan ada perbaruan supaya tetap ibu-ibu kader bisa mengikuti begitu guys. Jadi bisa mengedukasi warga yang lainnya untuk bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Pelatihan kader 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk melalui penggunaan resimasi dari puskesmas. Terima kasih Bu Yani atas usulannya. Mungkin Mas Restu mungkin ada usulan dari warga yang memohon untuk ya gitu. Monggo. Oh, ada usulan lagi. Monggo silakan Ibu. Iya. Jadi gimana kalau ini setiap kali minggu saya ada informasi mengenai ilmu tentang hipertensi itu gimana dalam maksudnya, terus kemudian berapa dan obat. Tapi orang-orang sering pagi obat, nanti berikutnya tuh besoknya siang atau sore jadwal atau kayak gitu. Supaya harus tidak tahu ya efektivitas obatnya itu. Baik, terima kasih banyak Bu Iin, terima kasih atas usulannya. Jadi memohon berarti ini ke pihak puskesmas lagi Bu. Jadi setiap kegiatan posbindu mungkin diselipkan edukasi kepada para warganya bagaimana sih hipertensi itu, bagaimana seharusnya minum obat secara patuh sesuai jadwal dan sesuai dosis, dan bagaimana jam-jamnya supaya obatnya itu bekerja secara efektif begitu ya. Baik. Ya, sudah ada 3 usulan mengenai ini. Mungkin ada lagi? Cukup? Baik, cukup. Kita tampung dulu. Ya, mungkin ada tanggapan dulu. Saya persilakan dari pihak puskesmas, Mas Restu. Terima kasih Pak Putri. Izin oleh untuk posbindu, biasanya datang nggak tahu posbindu nggak tahu.
dari Bapak Ibu kader sekalian untuk kegiatan tujuh maupun lansia nanti akan saya sampaikan sama Pak Dewi untuk nanti ada apa namanya sedikit apa kayak request bagaimana tapi nanti kemarin sama dari sudah atau yang lalu bisa jadi nanti akan saya sampaikan bulan Mbak Mesaro mengenai program itu di saya akan kepada beliau nanti untuk nanti kalau bisa nih saya bilang pas beliau datang kalau nanti saya yang minta dari Mbak Mei untuk melakukan kegiatan di sini nanti saya yang isi. Kalau saya kan bergerak di Balusari ini, saya sedang di Balusari. Nanti saya coba minta jadwal untuk saya hadir di posisi saya nanti mungkin nantinya memberikan sedikit kelas kompetensi tapi ini tadi hubungan dengan lokasi berarti apa untuk mendukung pengobatan dari kompetensi dan akhir-akhir nanti saya sampaikan mengenai kebetulan kemarin juga pilihan enggak? BTS. Mungkin nanti juga kalau masakan nanti ibu-ibunya tekniknya mungkin biasanya kegiatannya di terus ya hampir mungkin kayak ini itu harus puasa atau dia atau memang harus beda saja gitu jadi saya sampaikan mengenai untuk reaksinya juga supaya ada kemudian terus juga jadi saya sampaikan langsung Bu Isi dengan kita itu di tentang kepatuhan jadwal mengukat Rasul Bu Isi dan Bu Isi. Baik, terima kasih Mas Isi. Ya, untuk usulan rencana tindak lanjutnya berarti akan disampaikan kepada pihak rumah sakit begitu ya. Dari pihak puskesmas, mohon maaf, berarti fokus semua. Ya, jadi selanjutnya di sini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu pada permasalahan yang kedua terlebih dahulu. Ya, di sini ada permasalahan kesehatan mengenai kurangnya informasi seputar cara mencegah dan mengatasi hipertensi. Mungkin ada usulan lagi dari Oh ya sebelumnya mohon maaf di sini kami sepakati dulu ya untuk penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan untuk rencana tindak lanjutnya seperti itu. Jadi kembali dulu ke slide ya. Mungkin dari penanggung jawab dari warganya ada yang mengusulkan siapa penanggung jawab untuk kegiatan senam hipertensi supaya tetap terkontrol terencana, jadi tetap termonitoring dari pihak warga ya, dari Bu RW, dari Bu Minuk berarti ya Bu Minuk. Oh ya, dari warga mengusulkan untuk penanggung jawab senam hipertensinya adalah Bu Minuk. Ya, dari Bu Minuk. Ya. Jadi nanti dari Bu Minuk ini yang akan mengontrol
memantau jalannya kegiatan senam hipertensi. Setiap kali ada kegiatan ini, Bu Menurutnya belum hadir di sini, masih pengajian saja. Ya, dari sini untuk yang rencana tindak lanjut yang kedua mengenai pelatihan kader ini, apakah perlu ditunjuk untuk PD? Sepertinya memang perlu, jadi untuk mengingatkan pihak puskesmas untuk follow up pihak puskesmas agar bisa terencana, bisa terlaksana maksudnya. Ada yang ingin mengusulkan untuk penanggung jawabnya pelatihan kader 2 bulan sekali untuk melatih penggunaan tensimeter dari warga? Mungkin ada yang ingin mengusulkan? Ya, baik, sebentar ini menguji ya. Untuk selanjutnya mengenai edukasi mengenai hipertensi. Jadi ini untuk memfollow up juga dari pihak puskesmas mengenai pelatihan ini. Bu Wiji juga. Oh, Bu Wiji sekalian. Ya, sekalian ya Bu ya. Jadi kan memang untuk mengingatkan pihak puskesmasnya gitu, supaya memang harus ada peran aktif dari warga agar puskesmas juga semangat gitu untuk melakukan rencana tindak lanjut. Ya, jadi sementara ini nanti aspirasinya dari puskesmasnya sementara ini ditampung untuk disampaikan kepada penanggung jawab di Kelurahan Mugasari ini sendiri. Ya, oke, baik, masuk ke selanjutnya yang edukasi. Baik, jadi di sini ini untuk menyesuaikan diri ibu-ibu, menyesuaikan mengenai masalah kesehatan dan rencana tindak lanjut. Di sini kan ada rencana tindak lanjut dengan masalah kesehatan, kurangnya informasi seputar cara mencegah dan mengatasi hipertensi ini. Tadi boleh balik ke slide yang sebelumnya. Nah, ada edukasi mengenai hipertensi bersamaan dengan jadwal posyandu, misalnya edukasi tentang kepatuhan minum obat. Nah, ini apakah setuju dari Bapak Ibu sekalian di sini dimasukkan ke program untuk permasalahan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, karena yang kedua ini memang masalahnya adalah kurangnya informasi, berarti membutuhkan edukasi seperti itu ya. Ya. Ya, baik. Sementara ini untuk rencana tindak lanjutnya seperti ini. Mungkin ada lagi usulan, masih saya buka usulan dari warga. Cukup? Baik. Jika cukup. Oke. Di sini sudah ada 2 permasalahan kesehatan yang memiliki rencana tindak lanjut. Kita lihat dulu kembali lagi slide yang pertama. Ya, di sini ada rencana tindak lanjut untuk permasalahan program kesehatan untuk mengatasi hipertensi di masyarakat belum optimal dan keterbatasan kualitas sumber daya kader. Ada 2 rencana tindak lanjut, yaitu senam hipertensi setiap kali ada kegiatan warga, kemudian ada pelatihan kader oleh puskesmas 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bahkan nanti dari puskesmas mengusulkan 1 bulan sekali deh Bu, untuk pelatihan penggunaan tensimeter. Jadi kedua rencana tindak lanjut ini apakah warga semuanya menyepakati? Sepakat. Baik. Sepakat ya. Untuk yang kedua, mengenai kurangnya informasi seputar cara mencegah dan mengatasi hipertensi. Ini ada rencana tindak lanjut berupa edukasi mengenai hipertensi bersamaan dengan jadwal posyandu ini bekerjasama dengan puskesmas juga. Dari warga apakah menyepakati? Ya, menyepakati ya. Oke, baik. Berarti di sini dari musyawarah sore ini sudah diperoleh kesepakatan rencana tindak lanjut. Ada 3 poin besar ya Ibu mengenai rencana tindak lanjut. Seperti itu. Jika ada tambahan mungkin bisa disampaikan. Sekali lagi saya berikan kesempatan. Cukup ya? Cukup. Baik. Selanjutnya di buku
Ya? Enggak ya? Oke, baik. Sudah cukup ya berarti ya. Dengan begitu sudah disepakati mengenai rencana tindak lanjut untuk keberlanjutan program dari mahasiswa profesi Nurse Undip dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta pihak puskesmas dengan harapan agar hipertensi dari warga RW 5 Kelurahan Tugasari ini dapat terkontrol dan dapat teratasi. Mungkin seperti itu. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mungkin dari mungkin apakah ada masukan? Ibu tadi sudah banyak ya masukannya, banyak ya semuanya. Kalau misalnya boleh saya mengusulkan, kan ada prosedur gitu ya. Itu ada pengukuran darah gitu ya. Ya jadi itu bisa dipantau, misalnya siapa sudah turun atau dan kalau bisa ada pemantauan IMT bu. Gimana jadi nggak membuat untuk IMT? IMT yang bayar. Oh enggak. Ya paling tidak ada pemantauan ya bu ya, misalnya sudah bagus gitu ya, atau ada yang naik. Jadi kalau nanti ada yang naik harus ada yang mengedukasi. Kalau misalnya bisa, kemarin sudah terlibat semua belum ya ibu-ibu yang kira-kira apa semuanya sudah keluar saja. Kalau ada yang belum, ada yang belum ikut kegiatan posyandu. Ya mungkin untuk warga-warga yang tidak bisa ikut pos itu, kalau saya rasa juga terpantau tanggalannya itu bisa datang ke rumahnya. Juga waktunya kan besok ya. Pas kerja kan kalau pensi kan nggak lama ya misalnya, atau mungkin pas momen lain, pas PKK atau apa, jadi tetap terpantau sebulan sekali kalau misalnya bisa. Karena kalau memang itu ya kan kita pertama setiap bulan sekali biar nggak ketahuan. Jadi kalau saran saya ada pemantauan pengendalian untuk mungkin warga-warga yang mana-mana kalau nanti kalau nanti tinggi ada seperti itu, jadi ada deteksi dini ya, karena sudah dijelaskan dengan tinggi yang tidak bergejala. Takutnya ibu-ibu merasa aman saja nih, tidak ada gejala gitu ya. Kalau misalnya kesempatan mohon warganya bisa disanksi. Nah, permasalahannya ya bu, yang punya gejala bu, yang nggak masuk gejala kan aman-aman tadi aja. Nah, kalau saya bisa diinfokan ke PKK misalnya ke ibu yang tidak walaupun tidak bergejala atau bapak-bapak atau sudah masuk ke usia ini ya, karena kan semakin tua kan semakin ini pembuluh semakin aktif, ya dia jadi kalau ada gitu, jadi dimotivasi warganya untuk bisa kasih pajak sebelum dia menentukan dia sampai nanti belum. Baik, terima kasih masukannya dari Ibu Mega. Nah, selanjutnya ada pemaparan hasil diskusi rencana tindak lanjut yang telah kita sepakati bersama tadi. Pemaparan diskusi rencana tindak lanjut akan dipaparkan oleh saudara teman kami, yaitu Rian Vika Sarjana Keperawanan, saudara Rian Vika Sarjana Keperawanan di Pasar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riantika, biasanya dipanggil Vika, dari mahasiswa Profesi Keperawatan. Izin memaparkan hasil dari refleksi hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, berdasarkan hasil pemaparan evaluasi dan rencana tindak lanjut program kesehatan dari RW 5 Kelurahan
Nah, untuk kesepakatannya tadi yang senam kompetensi setiap ada kegiatan dan untuk penanggung jawabnya adalah ibu. Lalu untuk pelatihan kader setiap 2 atau 3 bulan sekali mengenai cara penggunaan Dexmeter dari PJ atau penanggung jawabnya menguji. Lalu tadi dari Ibu Maga sendiri selaku dosen pembimbing kami mau mengatakan bahwa di saat postindu dari kader juga dapat memantau tekanan darah dan juga FC-nya yang nantinya kalau misalnya ada yang tekanan darah hati bisa semakin meningkat, kita bisa memberikan edukasi. Nah, misalnya disarankan untuk melakukan senam hipertensi atau diabetes hipertensi dengan mengurangi garam dan lain-lainnya. Lalu untuk yang kedua, masalah kedua tentang kurangnya informasi seputar cara penggunaan dan juga mengatasi hipertensi. Nah, untuk kesepakatannya tadi itu ada edukasi hipertensi saat dilakukan postindu dari puskesmas, itu tanggung jawabnya oleh ibu. Gitu. Dari pemaparan akurensi hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman kami dan juga. Ya, kita sudah sampai di akhir acara dari Ibu Bapak-bapak. Mungkin kita kasih aplaus untuk kita semua dulu. Ya, karena selama hampir 6 minggu ini kami ini praktik di Puskesmas Pandenalan ya. Jadi kami itu juga muter-muter di Posyandu di Bansari, terus di Bulustaran, di Wonogiri juga. Tapi kalau mau jujur, memang kader kesehatan di RW 5 Mugasari ini yang paling kooperatif, paling ya, acara jam 9 itu sebelumnya sudah siap-siap sini, padahal nanti partinya datang jam 9 lebih sekian, tapi memang luar biasa. Tepuk tangan untuk kader kesehatan RW 5 Mugasari. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dari ini yang juga sudah menerima kami dengan sangat baik. Mohon maaf jika ada salah kalimat ucapan perbuatan tindakan dari kami, mohon dimaafkan. Selanjutnya dokumentasi, saya tutup dulu acara pada sore ini. Kita tutup bersama dengan ucapan kita bersama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Ibu, Bapak